Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifa Nurisnaini dengan NIM 235100061 dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi, kelas B1 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengajar micro teaching untuk UAS mata kuliah micro teaching pada semester 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada kami untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba cek teman kalian di samping kanan dan kirinya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus. Oke, kalau begitu apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, maka persiapkan juga buku dan alat tulisnya di atas meja. Dan duduknya ingat harus rapi ya. Bagus. Oke teman-teman, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pola bilangan. Bagus, pola bilangan itu apa? Ya tadi, urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Bagus. Selain itu kita belajar tentang apa? Jenis-jenisnya. Iya, jenis-jenisnya ada apa? Ada segitiga, persegi, ganjil, iya genap, apalagi? Aritmatika dan geometri. Bagus semuanya ya, teman-teman masih ingat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu luasan dari pola bilangan, di mana hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika, yang mana pada pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan dapat memenuhi tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya ada: 1, teman-teman dapat menganalisis barisan dan deret aritmatika. 2, teman-teman dapat menemukan rumus suku ke n dari barisan aritmatika. Lalu ketiga, teman-teman dapat mengabstraksikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Dan terakhir, tujuan pembelajaran terakhir yang keempat, teman-teman diharapkan dapat menyimpulkan hasil yang didapat. Sudah siap kalau itu belajarnya? Siap. Semangat. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan, yang di samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Coba perhatikan ke depan. Di sini ibu punya urutan bilangan. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ibu tuliskan di papan tulis seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. Coba kalian amati apa yang kalian temukan dari urutan bilangan berikut. Bertambah 2. Tuh, apa lagi? Pertambahannya tetap. Ada lagi? Apa? Pola bilangan, betul sekali Najahan. Ini termasuk ke dalam pola bilangan. Kenapa disebut pola bilangan? Coba simpulkan. Karena memiliki aturan tertentu, di mana aturan untuk urutan bilangan berikut bertambah 2, dari 2 ke 4 bertambah 2, dari 4 ke 6 juga bertambah 2, dari 6 ke 8 juga bertambah 2, dari 8 ke 10 juga bertambah 2. Artinya urutan bilangan berikut merupakan pola bilangan, yang mana pola bilangan itu pengertiannya adalah urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Jawab. Ada yang masih ingat rumus atau bentuk umum dari pola bilangan itu apa? U1, U2, terus lagi U3, U4, dan seterusnya. U itu apa? U itu urutan 1, urutan kedua, urutan ketiga. Tapi urutan dalam matematika kita sebut dengan istilah suku. Apa? Suku. Ya, yang mana artinya U1 itu berarti disebut suku pertama atau suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke-4. Coba kalian analisis dari urutan bilangan di atas, suku pertamanya berapa? 2, betul. Suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku ke-8, suku ke-4 8, suku ke-5 10. Kalau suku ke-6 berapa? Ada yang bisa menjawab? 12. Good job. Jadi ini adalah termasuk ke dalam pola bilangan. Berarti kalian masih ingat. Kita lanjut. Coba perhatikan ke depan. Ibu punya tumpukan kelereng yang bentuk suatu pola. Pola apakah ini? Pola persegi. Coba dari pola persegi berikut, dapatkah kalian membentuk pola barisannya? Bagaimana? Pola barisannya terdapat berapa saja? 1. Bagus. Berapa lagi? 4, 9, dan 16. Bagus. Pola barisan dari pola persegi ini bentuk 1, 4, 9, dan 16. Coba perhatikan. Apakah pertambahannya tetap? Tidak. Dari 1 ke 3 ke 4 itu bertambah berapa? 3. Dari 4 ke 9 bertambah 5. Dari 9 ke 16 bertambah berapa? 7. Bagus. Ternyata teman-teman perhatikan, dari barisan 1, 4, 9, 16 membentuk satu barisan baru. Ada 3, 5, 7. Kita tulis dulu ya. 3, 5, dan 7. Coba perhatikan, 3, 5, dan 7. Apakah jadi pertambahan tetap sekarang? Ya. Dari 3 ke 5 bertambah berapa? 2. Dari 5 ke 7 bertambah 2 juga. Berarti apakah ini betul termasuk pola bilangan? Betul. Ya, lanjut. Di sini ibu punya gambar tumpukan jeruk. Gimana? Coba kalian analisis cara menentukan atau menduga banyak jeruk dalam satu tumpukan. Visualnya ibu perjelas dengan dalam tumpukan jeruk tersebut didapat visual seperti berikut. Dimana tumpukan pertama terdiri dari 1 jeruk, tumpukan kedua terdiri dari 3 jeruk, tumpukan ketiga terdiri dari 6 jeruk, tumpukan keempat terdiri dari 10 jeruk, dan tumpukan kelima terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jarum. Coba kalian dari pola atau visual tumpukan jarum berikut, dapatkah kalian menentukan yes, jumlah atau banyak buah dalam satu tumpukan berapa? Coba kita analisis sama-sama ya. Di sini, dari yang sebelumnya, kita mendapatkan pola barisan berapa tadi? Kita tulis dulu. 1, ibu tulis di sebelah sini. 1, 3, 6, 10, dan 15. Ya, di paling atas ada 1, 3, 6, 10, dan 15. Coba perhatikan, apakah pertambahannya tepat? Tidak. Coba kita analisis. 1 ke 3 itu bertambah berapa? Bertambah 2. 3 ke 6 bertambah 3. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 15 bertambah 5. Ternyata, lihat, perhatikan barisan 1, 3, 6, 10, 15 sama seperti barisan sebelumnya yang kelereng, yaitu 1, 4, 9, 16 yang membentuk satu barisan baru, di mana barisan baru dari 1, 3, 6, 10, dan 15 adalah 2, 3, 4, dan 5. Coba sekarang, apakah selisih atau pertambahannya sama? Sama, betul. Dari 2 ke 3 bertambah 1, dari 3 ke 4 bertambah 1 juga, dari 4 ke 5 bertambah 1 juga. Jadi, dari suatu barisan dapat membentuk atau membentuk suatu barisan baru. Nah, teman-teman, yang pertama kita lihat bahwa barisan pertama itu selisih atau pertambahannya itu berbeda-beda, tetapi yang kedua sama. Nah, apakah itu? Ini merupakan aritmatika, barisan aritmatika, di mana dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah jika terdapat suatu aturan tertentu antara suku-suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan tersebut dinamakan dengan barisan aritmatika. Di mana dari ketiga contoh ini kita mendapatkan bahwa urutannya itu memiliki aturan yang tetap, ya, bertambah, yang ini bertambah 2, lalu yang pola kelereng bertambah 2, dan pola yang jarum bertambah 1. Itulah yang akan kita bahas hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Lalu deret itu apa, Bu? Deret adalah jika suku-suku suatu barisan dijumlahkan, ya, maka penjumlahan berurutan dari suku-suku barisan tersebut dinamakan dengan deret. Coba kita perhatikan lagi, penjumlahan dijumlahkan, ya. Kita perhatikan dari yang awal 2, 4, 6, 8, 10. Kita jumlahkan, mendapatkan berapa? 2 ditambah 4 jadi berapa? Ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, dan ini ditambah. Coba kita simpan di sini. 2 ditambah 4 jadi 6, 6 ditambah 6 jadi 12, 12 tambah 8 jadi 20, 20 ditambah 10 menjadi 30. Bagus. Nah, ini merupakan atau disebut dengan deret, ya, dimana adalah penjumlahan berurutan dari suku-suku suatu barisan, dimana kita dapat menyatakan dalam rumus matematisnya untuk barisan aritmatika didapatkan rumusnya itu adalah UN sama dengan A. A itu untuk apa? Untuk suku ke N, di mana suku ke N itu merupakan U1 atau urutan ke 1, lalu ditambah dalam kurung N yang 1 kali beda, ya. Lalu untuk rumus deret aritmatikanya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N yang 1 kali beda. Kalian akan mengerti lebih dalam tentang rumus-rumus berikut pada kegiatan kelompok, yang mana nanti semua yang hadir akan dibagi 4 kelompok. Nah, sebelum kita ke pembagian kelompok, itu akan beri contoh soal terlebih dahulu. Oke, di sini punya soal di mana suku pertama dari barisan aritmatika itu 5 dan 2, dan suku ke-10 sama dengan 29. Sekarang kita akan menjawab soal untuk beda dari barisan aritmatika itu. Lalu tentukan suku ke-25, dan yang terakhir adalah tentukan suku ke-10 suku pertama. Coba sekarang kita jawab terlebih dahulu. Kita analisis yang diketahuinya apa? Diketahui suku pertama. Suku pertama dinamakan dengan U1 sama dengan 2, lalu U10 sama dengan 29. Oke, rumus diketahui. Rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N yang 1 dikali beda. Coba kita masukkan yang telah diketahui. UN kita ketahui UN itu adalah urutan keberapa, kan? Urutan ke-1 itu dapat 2, sedangkan urutan ke-10 kita dapat 29. Sekarang kita pilih antara U1 dan U2, kita pilih U2. Mama, antara U1 dan U10 kita pilih yang mana yang akan membantu untuk menyelesaikan pertanyaan terkait bedanya. Kita pilih yang paling tinggi, yaitu U10, di mana U10 itu didapat hasilnya 29, ya. U10 itu 29. Kita masukkan ke sini ke rumus. 29 sama dengan A nya berapa? 2. Yang itu kan U10, otomatis 10 dikurangi 1 berapa? 9. Dikali bedanya yang kita tidak ketahui. Ini ditambah. Lalu 29 sama dengan, karena kali yang lebih kuat berarti kali yang pertama dijumlahkan. 9 kali B berapa? 9B. Yang depannya tetap. Jadi 2 ditambah 9B. Sekarang kita pindah luaskan, ya. Yang 2 kita pindah luaskan ke bersama dengan 29. Jadi 29 dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 9B. Coba 29 dikali 2 berapa? 27 sama dengan 9B. Kita mencari B-nya dengan cara 27 dibagi 9, maka bedanya kita ketahui 3. Paham? Paham. Baik, sekarang soal yang kedua, tentukan suku ke-25. Suku ke-25 dari barisan ini kita akan menggunakan rumus UN lagi. Dimana rumus itu UN sama dengan A tambah N yang 1 kali beda. UN-nya karena ditanyakan suku ke-25 maka diubah menjadi U25 sama dengan A-nya. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa itu adalah 2 ditambah N yang itu adalah 25 dikurangi 1, bedanya adalah 3. Oke, di sini. Lalu kita sederhanakan. 2 ditambah 24 dikali dengan 3, ya. Didapat
sama dengan 2 ditambah 24 dikali 3 sama dengan 72. Ya, setelah itu bagaimana? Dimakan lagi. Jawabannya 74. U25 jawabannya adalah 25 jawabannya 74. Dekat banget. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, kita digunakan jumlah suku-suku pertama. Dimana kalau jumlah suku-suku pertama itu kita akan menggunakan rumus deret, ya, karena dia terdapat penjumlahan suku-suku. Oke, dimana rumus deretnya itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N 1 kali 2. Oke, jadi data yang sudah kita peroleh, kita masukkan dalam rumus N itu kan ditentukan 10 suku pertama. Jadi N adalah 10 dibagi 2, 2 dikali A nya itu suku pertama adalah 2 ditambah N nya itu 10 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 3. Oke, kita sederhanakan dalam dulu 10. Jadi kan 10 dikali berapa? 5. Oke, 2 dikali 2 4 ditambah 9. 9 dikali 3 berapa? 27. Ya, sekarang kita peroleh 27 ditambah 4 itu berarti 31. Maaf di sini. Sn sebenarnya 5 dikali dengan 31. Jawabannya 5 dikali 31 adalah 150. Dapat paham semuanya? Alhamdulillah, aku dapat. Oke, baik. Untuk lebih dalam mengerti tentang barisan dan matematika, sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Ada 4 kelompok yang akan dibentuk ya, dengan cara boleh berhitung dari sebelah kanan 1 sampai 4. Mulai. Oke, untuk semua anggota kelompok 1 boleh bertugas di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih. Nah, di dalam pembelajaran kelompok ini kalian akan diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD yang sudah dibuat. Di mana masalah-masalah yang ada dalam LKPD ini merujuk pada kalian harus menganalisis apakah itu termasuk dalam barisan deret aritmatika. Lalu kalian diminta untuk menemukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Lalu kalian juga diminta untuk mengabstraksikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Dan terakhir kalian diminta untuk mengumpulkan hasil yang didapat. Nah, dapat dipahami di sini? Dapat. Oke, masalah apa sih bu? Masalah awalnya kita seperti ini. Sebuah tim di sekolah sedang membangun tangga panggung untuk acara seni. Tangga tersebut memiliki pola susunan papan kayu mengikat secara teratur. Barisan pertama menggunakan 4 papan kayu, barisan kedua 7 papan kayu, dan barisan ketiga 10 papan. Pola tersebut berlanjut hingga barisan ke-15. Apa yang kalian amati dari pola tersebut? Apakah ini termasuk barisan aritmatika? Oke, nanti kalian jawab di lembar LKPD yang akan dibagikan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Waktu pengerjaannya itu 15 menit. Ya, di belakang terdapat nama siswa serta kritik dan saran, di mana diisinya ketika setelah teman-teman menampilkan hasil yang didapat di depan kelas, atau lebih istilahnya adalah mempresentasikan hasil yang didapat di depan kelas, teman-teman yang tidak tampil mengkritik, memberikan kritik dan saran kepada teman-teman yang tampil. Dapat dipahami sampai sini? Nah, oke, kalau begitu dibagikan LKPD-nya. Jangan lupa 15 menit waktunya, dan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Selamat mengerjakan. Waktu mana yang ditanyakan? Ya, sama. Oke, kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, itu cuma bagus. Kelompok 3 gimana? Ada yang ditanyakan? Aman ya? Kelompok 4? Aman. Cepatkan semua. Oke, waktunya habis. Silakan. Ya, siap untuk presentasi? Oke, mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 boleh jawab soal nomor 1 atau hasil yang didapatnya. Oke, adakah yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1? Tidak. Ya, kelompok 1 itu bahwa itu merupakan barisan aritmatika. Oke, terima kasih. Sekarang ke kelompok 2. Coba kelompok 2, jawab soal nomor 2 ya. Oke, betul jawabannya. Adakah di sini yang berbeda pendapat dengan kelompok 2? Bahwa pada baris ke-11 akan berbeda pada hasil tersebut. Adakah yang berbeda? Tidak? Sama-sama. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 3? Adakah yang berbeda? Jawabannya? Tidak ya, sama semuanya. Jawabannya adalah 115. Ya, untuk poinnya adalah 2N plus 7. Baik, sekarang ke kelompok terakhir, itu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Adakah yang lain yang ingin menambah jawaban kelompok 4? Tidak, jawabannya sudah betul. Oke, teman-teman, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sampai sejauh ini masih aman? Aman. Oke. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan kelompok dengan baik, memperhatikan dan menyimak juga dengan baik. Kita praktis terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang barisan dan aritmatika. Barisan dan aritmatika itu apa? Barisan yang punya bedanya tetap. Tuh, apa lagi? Jadi itu penjelasannya. Ya, betul ya teman-teman ya. Barisan aritmatika itu adalah barisan dari suku-suku yang memiliki aturan tertentu di mana bedanya tetap. Sedangkan deret merupakan penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan. Nah, teman-teman, kita juga mengetahui bahwa rumus dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali beda. Dan untuk deret aritmatika kita juga telah mengetahui bahwa rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali dengan beda. Di mana A itu merupakan suku pertama, B itu merupakan bedanya. Sedangkan N merupakan suku yang ditanyakannya. Ibu terima kasih karena sudah belajar dengan sangat baik. Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Tugas di rumah itu adalah kalian boleh baca-baca terlebih dahulu di buku paket tentang barisan geometri yang akan ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk belajar pada hari ini, ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mangga kepada KM untuk menyiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.